Selamat malam Mas Sandro. Aduh, mau cerita curhat lagi nanti aku takut selepet. Duh, mau curhat lagi takut apa? Selepet? Gimana? Hmm, Selep. iya, pertanyaan kedua apa kemarin itu ya Mas Sandro ya? Kemarin Oke, kan udah silakan. bertanya. Kalau sampean cerita atau curhat berarti saya harus diem kan? Ya Mas Sandro aja deh yang tanya aku, nanti biar Mas Sandro itu. Loh, kok jadi kayak gini, Mbak? Loh, saya itu sudah menanya, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Loh, kan ini sudah jelas pertanyaan saya. Itu hari itu aku lihat dulu pertanyaanku Mas Sandro. Itu hari lupa loh. Yang Ya, kemarin itu ingat-ingat kan dulu, udah ingat-ingat dijawab. dulu. Ingat-ingat dulu pertanyaannya. Apa bertanya? Cari dulu di itu dulu ya. Kemarin itu aku tanya di Mas Sandro, kenapa ya? Nah, makanya kan saya Pertanyaan. suruh catet pertanyaannya. Oh iya, udah tak catat. Nah ini pertanyaan ini udah Boleh. ketemu. Yang banyak kalau nanya. Gini loh Mas Sandra, Siap. apa sih bedanya kalau kita masuk ke PT dulu baru cari majikan dan yang paling bisa? Saya tuh bingung gini loh bingungnya. Oh, iya iya iya. Oke. Uh, Oke. yang cari kan saya masukkan kan agent nih, Mm-mm. agensi yang di Hong Kong, Mm-mm. baru masuk PT. Tapi kok masalah potong gajinya tuh sama gitu loh. Iya, sama. Masuk sendiri dengan kita dicari sama agent. Terus kemarin tuh yang bayar itu saya pribadi untuk pasporannya. Mm-mm. Ya Satu. itu sedingin. Oke. Alangkah enaknya kalau saya masuk PT aja langsung ya gitu. Sih lebih mau masuk PT nih gitu kan, PT yang nanggung untuk pasporan, untuk medical gitu. Oh, Mas Sandro. Mm-mm. Oke, nggak apa-apa. Saya jawab boleh ya? Sudah cukup ya. Boleh. Karena saya Ya. nggak mau dalam menjelaskan nanti dipotong, makanya saya dengerin dulu sampai ngomong. Sudah cukup yang sampai ngomongin? Iya, udah itu aja. Nah, jadi gini Mbak. Ini peraturan itu negara yang bikin, PT harus mengikuti satu. Otomatis ketika PT mengikuti peraturan negara, ya ada hal-hal yang harusnya dilakukan oleh PT. Nah, sekarang ada dua sistem. Masuk PT, menyerahkan dokumennya. Jadi PT itu macam-macam ya, beda karakternya ya kan. Ada yang diserahkan datanya semuanya dulu di awal, baru sampean akan dicarikan majikan. Itu artinya gini, PT tersebut tidak menginginkan sampean itu geser-geser ke kiri dan ke kanan, karena data sudah dipegang sama mereka. Jadi sampean jadi hak milik mereka. Paham? Ya, satu. Terus karakter PT yang kedua, dia hanya minta scan dan data-data sampean. Nah, ini PT yang spesial yang kedua ini, karena dia tidak menahan dokumen, tapi dia memberikan biodata. Sampean memberikan biodata dan biodata dilempar ke agensi-agensi di Hong Kong. Ya, seperti itu. Jadi begitu ada majikan yang cocok, baru sampean diproses. Tapi kalau yang masuk di PT duluan tadi, tanpa ada majikan dan apapun semua, sampean sudah bisa di ID Rekom. ID online-nya. Supaya kekunci. Jadi sampean nggak ada sempet-sempet lagi ke kiri dan ke kanan. Kalau sampai sempat ke kiri dan ke kanan, kan sampean pasti kalau MD kena denda. Nah, kalau sampean dokumennya scan, sampean mau cabut kan tidak ada masalah. Itu makanya PT itu banyak mengalami kerugian yang menggunakan sistem kedua itu. Tapi kebetulan kalau X sama saya pakai sistem yang kedua. Enggak sistem yang pertama. Tapi ada yang sistem pertama dia nunggu di rumah tapi dokumennya diserahkan ke PT. Ada yang begitu. Jadi tidak di PT, dia tetap di rumah, tapi dokumennya yang disetor. Otomatis kalau dokumen disetor dia mau pindah ke PT yang lain, mana bisa? Kan dokumennya ditahan. Bisa dipahami sampean. Nah, itu satu, ya kan? Nah, terus yang kedua, sampean disuruh pasporan sendiri. Iya. Karena penjelasan saya kan saya ulang kembali. Kalau sampean paspornya diurus dengan PT dengan biaya yang sedemikian dan nambah, otomatis PT akan menambah potongan lagi.
Nah, sedangkan ketika menambah potongan, negara mempunyai peraturan bahwa potongan maksimal tidak boleh angka sekian dan sekian. Nah, kalau seandainya sampean ternyata berangkat dan diberikan potongan taruhlah 2.800, 2.900 karena ada proses-proses yang sulit untuk dilakukan di Indonesia, kemudian sampean laporan di sini, PT itu bisa jadi ditutup, Mbak. Gara-gara satu orang gitu. sampean. Iya, paham sekarang. Nah, makanya dia tidak mau ribet. Silahkan suruh cari sendiri, suruh betulin data sendiri, suruh jalan sendiri, supaya potongannya dia tetap di potongan yang minimal. Banyak PT yang ditutup kalau sampai nonton kontennya Pak Beni. Berapa PT yang disebutkan yang dia kasih rekomendasi ke Menaker untuk menutup. Jadi seperti itu, Mbak. PT juga berpikiran, ya. Semuanya serba duit, betulin data duit, pindah domisili duit, uji-uji apa duit, kan mereka juga mau duit, dia juga mau untung, nggak mau rugi. Nah, seperti itu Mbak ceritanya. Jadi ada PT yang berani memproses setelah majikan deal, ada PT yang ada dan tidak ada majikan, dokumen sampean sudah harus disuruh ngirim. Dan informasi terakhir yang saya dapatkan, ya nggak tahu ya, ini yang sekarang atau yang besok itu mau kayak gimana, tapi setiap PT bisa bekerja sama dengan 5 agent. Atau sebaliknya, 5 agent bisa kerjasama dengan 1 PT. 1 agent bisa 5 PT. 1 PT bisa 5 agent. Jadi boleh. Seperti itu. Dan pastinya PT itu pasti terdaftar di KJRI. Nah, kalau PT itu tidak terdaftar di KJRI, maka PT itu ngesup. Kalau ngesup, otomatis potongannya di subnya itu pasti lebih tinggi. Karena dari PT utamanya akan ibaratnya agent ke agent ke agent lagi gitu loh. Sales ke sales, sales ke makelar lagi gitu loh. Iya. Gitu loh, Mbak. Gitu, Jadi itu dunia hari ini itu seperti itu, Mbak. Karena ini dunia sosial media dan saya menceritakan karena kejadian di lapangan saya runut kronologis itu kenapa kok jadi seperti ini gitu. Saya mengamati. Setidaknya apa yang saya sampaikan itu tidak benar 100%. Tapi dengan nalar dan logika itu kan sampean bisa berpikir. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, Mas Sandro kan kadang itu ya sama Pak Beni ya. Ini kemarin ada kasus teman saya lagi nih, yang ke Korea ini. Yang apa namanya, maaf sana dulu ya karena masalah udah selesai. Yang dulu pernah saya ceritakan saya juga kena apa namanya sama broker ini, kok sekarang masih berkeliaran gitu. Padahal yang saya tahu tuh kalau orang mau masuk ke Korea itu sekarang paling tidak kan harus melalui BP2MI kan, Cisco BP2MI gitu kan. Tapi kok ini kok masih ada kayak orang broker nyari-nyari gitu loh. Untung kemarin teman saya ini lepas dari itu orangnya. Hampir hari itu dia mau transfer duitnya, disuruh transfer duit dulu katanya untuk bayar job order 5 juta gitu. Disetor duit dulu, tapi setelah saya jelasin saya juga pernah ketipu sama orang yang sama. Akhirnya alhamdulillah orangnya nggak jadi setor sih, tapi ada juga masih. Dan yang mau merekrut orang itu juga ada di Taiwan. Maksudnya entah itu mereka berkomplot apa memang dia itu dijanjiin iming-iming juga sama yang dulu nipu saya gitu loh Mas Sandro. Kayaknya masih banyak celah orang gitu. saya bukan bagiannya dari BP2MI ya, Mbak. Saya YouTuber. Dan saya tidak bertindak dan saya tidak diberikan kewenangan dan saya tidak punya tanggung jawab untuk melindungi segenap warga bangsa dan Indonesia. Apalagi saya tidak juga dibayar oleh pemerintah. Saya dibayar karena saya bikin konten. Jadi saya kasih garis bawah sama sampean itu dulu. Jadi tujuan konten saya adalah ketika ada orang yang bercerita, kita dengarkan ceritanya dengan baik dan digunakan untuk pembelajaran bagi yang mau nonton. Bahwa untuk lebih berhati-hati dan waspada. Job kemanapun ke luar negeri, kalau resmi, benar, itu tidak ada potongan
ndak ada bayar-bayar di awal. Harusnya, ya kan? Kalau ataupun bayar di awal itu ada rinciannya. Sekarang penipuan yang modelnya ada, LPK-nya sudah ada, pelatihannya sudah disiapkan, uangnya diminta 30 juta atau 20 juta. Ya dia belajar bener. Dia mengikuti materinya, kursusnya. Tapi kalau di total misalnya 2 bulan atau 3 bulan, itu tidak menghabiskan biaya 10 juta misalnya, dia bayar 20 juta. Habis itu sampai belajar terus 1 tahun 2 tahun nggak berangkat. Kemudian mereka tidak terima, mereka MD disuruh bayar lagi. Dan mereka menyiapkan pengacara kalau LPK-nya mau dituntut. Yang menipu seperti itu aja juga ada, Mbak. Sudah jelas-jelas agent dan PT-nya itu ada dan berdiri dan ada nomor suratnya. How come? Bagaimana bisa seperti itu, Mbak? Saya ada kemarin, kebetulan di Nganjuk. Saya juga punya pengacara. Pengacara saya suruh lihat, saya kasih uang transport untuk mengurusi 2 orang, yang satu 50 juta, yang satu 10 juta. Datang ke LPK-nya. Gitu loh, dan LPK-nya sendiri, LPK-nya itu juga mempersiapkan pengacara. Bayangkan. Sekarang tidak mudah, Mbak, hidup. Jadi kalau sampean bilang penipuan kiri kanan dan atas bawah kan itu masih ada, bagaimana bisa diberantas? Ya makanya kita tidak bisa memberantas, tapi setidaknya dengan membuat konten, orang yang nonton konten kita itu walaupun nanti toh akhirnya akan ketipu, tapi logikanya dia mulai dia mainkan. Saya nggak bisa menasehati manusia satu persatu, Mbak. Dan saya juga tidak menyampaikan setiap apa yang saya sampaikan itu kebenaran. Enggak, saya juga manusia biasa, saya juga punya salah. Tapi di dalam konten saya menyampaikan selalu waspadalah. Uang sudah lepas dari tangan, itu akan berat kita tarik kembali. Dan sampean nggak usah ngomong lah, hukum di Indonesia saya nggak perlu ngomong kan. Berita terkini aja, berapa menteri yang disangka menjadi tersangka korupsi. Menteri loh, Mbak. Lah orang-orang kayak kita ini sama negaraku sendiri. Nah makanya wis sekarang kita nggak perlu jauh-jauh mikirin orang-orang yang ketipu dan semuanya. Kita jagain diri kita aja sendiri. Sampai tanya proses ke Hongkong, spesialisasi saya menjelaskan di Hongkong. Saya jelaskan sampai nalar sampai logika. Bagaimana? Kalau sampean sudah tahu ya udah hati-hati dan waspada. Next berikutnya adalah sampean belajar kontrak supaya nanti ketika berangkat menghadapi majikan sampean tahu. Udah fokus aja sama tujuan sampean. Jangan terlalu itu masalah kontrak itu. Nah, dan jangan menggelambiar ke kiri dan ke kanan. Itu kontraknya gini Mas, nanti kalau saya kan katanya visinya turun terus ke PT nih. Itu kan sebelum itu kan tanda tangan kontrak ya, boleh nggak ya kita baca tuh kontraknya itu? Nah, sampean kalau mau ya cari aja kontrak, draft kontrak kerja domestic helper di Hongkong. Itu ada di Google Image. Sampean lihat nanti. Itu sampean scan atau sampean cetak, kemudian translate ke bahasa Indonesia, sampean pelajari itu. Jadi ketika PT-PT itu nyodorin kontrak, sampean sudah ngerti, sampean sudah paham. Karena sekali lagi ketika saya tanya anak-anak calon PMI yang mau berangkat, baru membaca kontrak itu setelah PAP. Nah kan itu miris. Padahal itu adalah guideline saat kita bekerja di Hongkong. Makanya saya di channel YouTube saya ini, saya akan mencoba menggambarkan itu kepada JPMI. Supaya apa? Ketika mereka sudah mengerti sebelum mereka berangkat, maka kasus yang ada di sini semakin tertekan gitu loh. Menekan banyaknya kasus yang ada di sini. Dengan sosial media ini caranya. Menginformasikan sesuatu kepada teman-teman. Bisa dipahami, Mbak? Siap. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, jadi ya begitulah. Ya, orang mau terserah ya, saya bisanya begini.
Toh pun saya juga nggak minta uang dari pemerintah. Saya membantu teman-teman dan meminta izin di depan bahwa pembicaraan kita naikkan dalam konten YouTube. Kan saya minta izin itu namanya. Tadi barusan sebelum Mbak telepon ada yang nggak mau, keberatan karena dia punya keluarga besar dan nggak mau tahu keluarganya. Ya saya mohon maaf Mbak gitu loh. Sampean matikan saja kalau sampean ketakutan. Sampean cari aja agent di sekitar sampean yang ketika konsultasi nggak butuh di up. Tapi saya kasih tahu sama sampean, ketika informasi itu orangnya tidak kelihatan, orangnya tidak jelas, semuanya by WA. Kira-kira menurut sampean sama yang mukanya jelas, itu lebih enak mana ngomongnya? Ya, tergantung dari kenyamanan orang itu Nah sendiri. iya, Kalau aku sih kayak gini. lah iya. Itu kan suara doang, terus kan tidak membicarakan. Nggak, ibaratnya maksud saya yang begini loh. menyinggung. Begini loh, sampean berbicara dengan orang yang tidak sampean kenal, sama orang yang sampean tahu, setidaknya mukanya, channel YouTube-nya, dia sudah bagaimana dan bisa ditemui. Kira-kira tingkat kepercayaan sampean bagaimana? Kan gitu aja saya ngomongnya kan? Iya. Ya kan? Sekarang cari orang yang bisa dipercaya itu nggak gampang di dunia ini, Mbak. Ya kan? Saya aja kadang-kadang juga masih meleset. Prediksi saya A ternyata B, tapi kan saya selalu menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan itu belum tentu benar. Saya disclaimer, saya sampaikan, tapi saya hanya mencoba kita menggunakan akal logika kita, akal daya pikiran kita untuk memahami sebenarnya proses itu seperti apa dan bagaimana saya sebaiknya menjadi calon PMI yang baik, yang tidak terkena banyak masalah. Kan gitu tuh Mbak. Kuncinya kan di sana. Nah, wes sekarang sampean mau tanya apa lagi, catatannya dibuka. Enggak, itu mengenai gaji itu kan lumayan, berarti nggak terlalu besar nih potongan aku. Berarti kalaupun sebenarnya kemarin kan potongannya 5 bulan gitu ya. Tapi karena saya bikin paspor sendiri jadinya 4 bulan gitu. Berarti kan tidak terlalu besar ya. Kalau Ya 4 menurut bulan rata-rata, berapa? 4 bulan karo 5.000 ya besar. Malah habis duitnya sampean. 2.500 mah. Nah, 2.000 kali 4 10.000. Ah, itu masih normal, itu masih beruntung sampean, masih bagus. Keren itu. Iya, Berarti sekali lagi PT-nya sampean keren. Bolehlah nanti dikasih tahu nomornya saya PT-nya. Saya coba tak tanya. siap. Kan saya tadi bilang kayak gitu loh. Kalau ada sesuatu yang bagus kenapa nggak kita siarkan dan promokan? Bener nggak? Saya orangnya nggak pelit kok. Apa sih? Iya kan? Saya sampaikan sama mereka. Saya di konten. Ini konten saya. Bisa nggak? Nah, saya mempercayai PT-nya sampean untuk teman-teman berproses supaya semuanya ya kayak sampean tadi 10.000 itu keren Mbak, itu keren. Lain-lainnya masih 2.000 kali 6, berarti 12.000, masih selisih 2.000, kan keren toh PT-nya sampean. Iya. Ya toh? Iya betul. Iya, nggak apa-apa. Kita sharing, kita cerita. Aku tambah lebih seneng kalau sampean suka domble. Jadi biar yang penonton saya itu oh gini ya, oh gitu. Nah, berarti ada PT yang bagus juga ada gitu loh. PT yang murah juga ada, PT yang nggak bayar pun nggak ada potongan juga ada, kan gitu. Semuanya, kos itu ya Mas. nah semuanya tergantung pilihan. Ya nggak ada masalah. Saya soalnya tidak dihubungi sama mereka, jadi ya saya nggak akan promo. Kalau saya dihubungi sama mereka lah baru gitu. Dan saya juga tidak menghubungi mereka seolah-olah saya yang butuh, kan nggak begitu juga tuh konsepnya. Satu lagi Mas. Kenapa? Satu lagi nih pertanyaan. Kan kata temanku sekarang itu udah naik tuh kontraknya, apa untuk gajinya gitu Mas. Bener nggak sih? Ya. Sedangkan saya kan pengertian kontrak nih. Apa saya mengikuti kontrak yang baru apa yang lama gitu Mas? Ya tergantung kemarin sampean tanda tangan sudah per tanggal berapa loh. Kalau yang terbaru 487. 4.870. Ya kemarin sih tanggal berapa ya tanda tangan itu? Belum lama sih Mas gitu, belum ada 1 minggu. Oh iyalah, ya masuk. Bisa jadi kan masuk di tanggal yang baru.
Jadi yang gaji yang baru. Kalau sekarang kursnya 1993. Keren kursnya. 19 Rp1 jadi 2.000. ya ntar 1993 dikali 4870. 9.700.000, Mbak. Wih, keren. Nah, gaji apa coba di Tapi ya Indonesia? itu kan resikonya gede, tapi kan jadi tanggung jawab dengan pekerjaan gitu. Enggak lah. Punya. Kalau sampai niat dan sampai benar-benar nonton kontenku banyak full, sampai akan tahu kok. Tapi kalau yang nggak pernah nonton kontenku ya sudah lah. Kalau Jadi sampai motivasi gitu kan, Mas. enggak gini loh. Kalau sampai nonton kontenku, setidaknya sampai sudah bisa membayangkan dan menggambarkan apa yang akan sampai hadapi. Itu satu yang pertama. Nanti tinggal ketika sampean sudah bisa beradaptasi di dalam rumah majikan, berikutnya adalah adaptasi sampean di luar pertemanan dan lingkungan. Nah, itu biasanya step pertama teman-teman berhasil dengan majikan. Step kedua, berkumpul dengan teman-teman yang wow dan dimanfaatkan. Nah, itu stepnya macam-macam, Mbak. Jadi di situ. Makanya kan kembali ke tujuan masing-masing. Tapi semakin saya pastikan, ya saya nggak mau kecap nomor 1. Saya pastikan ketika mereka teman-teman banyak nonton konten saya, mereka akan sudah mulai bisa membayangkan apa yang akan terjadi dan bagaimana situasi yang ada di sana, maka teman-teman akan mempersiapkan. Jadi sebenarnya konten saya itu sebenarnya supaya kembali lagi mencegah banyaknya terjadi kasus-kasus yang setidaknya terjadi untuk untuk PMI. Kalau yang lama-lama mah udah mereka nggak butuh konten kita. Tapi ya ada juga yang 22 tahun di Hongkong tapi naik MTR aja nggak ngerti. Tapi ada yang umurnya yang sudah hampir 18 tahun tapi nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba diusir sama majikan, belum tentu juga. Tidak ada garansi. Makanya kita harus dituntut terus belajar. Nah, belajarnya lewat apa? Macem-macem. Terserah sampean, yang mana yang enak, yang mudah, yang gampang dicerna, tanpa biaya yang gede, tanpa harus meluangkan waktu. Putar YouTube pakai headset, udah didengerin cerita, selesai. Ambil yang baik, buang yang jelek, gitu. Sederhana atau Mbak? Iya betul, Mas. Betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cari pertanyaan yang sulit, Mbak. Besok kalau ada pengalamannya itu yang berhubungan dengan pekerjaan ke tempat kita yang dongeng pasti saya tanya kalau belum paham gitu. Catetin aja. Sebenarnya kalau sampean sering nonton konten, sampean pasti punya banyak pertanyaan. Kalau sampean sering nonton konten lo ya. Karena dengan orang mendengar itu akan menimbulkan pertanyaan. Tapi kalau nggak mendengar, nggak ngapa-ngapain, ya nggak belajar, ya nggak akan pernah bertanya. Dan nggak tahu apa yang akan ditanyakan, kan itu tuh. Iya. Orang berpola pikir yang baik itu orang yang kita bisa lihat bagaimana bentuk dia bertanya. Ya kan? Kalau orang pintar, kita bertanya persoalan masalah baju. Itu pasti bilang kayak gini. Kamu pakai baju atau tidak? Gitu. Walaupun orangnya tidak melihat. Telepon gitu. Itu pertanyaan yang kamu pakai baju atau tidak? Itu dia bertanya. Ya karena kan telepon kan. Tapi kalau pertanyaan orang bermutu bukan kamu pakai baju atau tidak. Kira-kira nih, kamu di sana bajunya dingin, bajunya tipis atau tebal? Sama-sama bertanya bajunya kan. Cuacanya bagaimana? Jadi seseorang itu bisa diukur dari cara dia bertanya. Kalau pertanyaannya sudah makan belum? Hari ini capek enggak? Itu modus garangan.
Untung aku nggak pernah dimodusin. Nah, nanti belum. Nanti kalau sampean sudah sampai di Hong Kong pasti sampean mulai posting foto sampean, nah, mulai memperlihatkan sisi keistimewaannya, cakepnya, cantiknya, hari liburnya. Nah, baru tuh mengundang para garang-garangan. Halo, lagi Ya itu apa? kebanyakan orang yang nggak ada kerjaan, kalau aku nggak mau posting lah. Udah Ya, capek ya kalau terserah. gitu mas. Ya terserah sampean. Ya, intinya kan saya berbicara. Nah, Iya iya, sekedar mengantisipasi ya. kita berbicara. Makanya sosial media itu ada dua mata pisau. Bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat, bisa justru yang lebih menjerumuskan. Jadi seperti itu, Mbak Bro. Ada pertanyaan lagi yang lebih sulit untuk didiskusikan? Besok tanya tak cari dulu mas. Kan disuruh nonton dulu konten-kontennya Mas Sandro gitu siap. kan. Memang ada Catetin. yang mungkin bisa saya. Catetin. Mas, saya ada Itu pertanyaan ya. 10. Nah, kalau perlu kita bikin podcast kalian sama sampean. Mukanya ditutupin kresek. Kita pakai Zoom. Ini pertanyaan yang mewakili calon CPMI. Nah, kan keren itu. Seneng aku. Jadi orang yang bertanya itu kritis, orang yang bertanya itu want to know, sehingga nanti dia bisa mempersiapkan apa yang akan dihadapi dia di kemudian hari. Nah, gitu. Udah beres? Siap mas, siap. Oke. Udah kalau kayak gitu. Terima kasih Iya. Choikin Hai Hong Kong. Saya tunggu sampean di Hong Kong. Kalau enggak siapkan pertanyaan, ayo kita bikin podcast. Saya buka Zoom, download aplikasi Zoom supaya nanti kalau sampean sudah di Hong Kong, sampean bisa ikut kelas-kelas Zoom yang ada di Hong Kong. Banyak sekali tentang A, tentang B, tentang C. Kan kita juga bisa biasakan. Karena koneksi internet di Hong Kong kan lancar. Biar nanti juga nyampe sini banyak belajar, sehingga nanti kalau udah di sini 2-3 tahun atau 4 tahun nggak usah balik lagi ke Hong Kong, berwirausaha di Indonesia. Dan itu adalah harapan saya buat teman-teman semuanya yang nonton channel YouTube saya. Oke? Itu aja Mbak. Sehat selalu. Iya mas. Saya tunggu di Hong Kong. Cece Yuli. Ya, dia sudah ngorok di belakang itu. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, karena bojoku sudah mengorok-ngorok Ria, maka keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Ya, bojoku ngorok.